Selamat datang di The Official Auto. Chery lagi-lagi bawa model terbarunya dalam bentuk SUV. Dan kali ini sudah hadir sebelah kita Tigo Cross. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Buat yang bingung, Tigo Cross ini akan diposisikan di atas Tigo 5X dan di bawah Tigo 7 Pro yang sudah dihadirkan di Indonesia. Soal desainnya, dia cukup terkesan elegan ya, juga sporty dan sedikit modern ya. Karena kita ngelihat di sini desain yang ditawarkan adalah biometric tiger face. Ya, kita bisa ngelihat nih ya, Chery ingin menghadirkan kesan kokoh di SUV ini. Untuk paling menarik di bagian depan ini ada grill mode diamond, terus kemudian ada lampu utama dengan LED dan juga DRL vertikal di sini yang memberikan kesan lebar dan juga kokoh. Nah, untuk bagian sampingnya kita akan melihat postur SUV yang cukup kental, elegan dan kokohnya itu ya. Di garis-garisnya itu kita kelihatan mengingatkan kita pada produk SUV Tigo 5X dan juga Tigo 7 Pro. Nah, untuk Tigo Cross ini dia ditawarkan dalam dua varian, yakni trim rendah dan trim atas. Belum disebut namanya ketika video ini tayang, tapi untuk melihatnya dari luar kita bisa melihat dari ukuran pelek. Untuk varian teratas dia 17, sedangkan varian bawah dia 16 inci. Dan untuk bagian luarnya ada sunroof untuk varian teratasnya. Nah, beranjak ke belakang kita melihat desain serupa, yakni nuansa Tiger pada stop lamp dan juga pada area buritan ini. Jadi kesan-kesan macan ini nih terlihat pada stop lamp, juga pada bentuk bagian bokong ini yang terlihat lebih besar. Sekali lagi untuk mengesankan ketangguhan tadi. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana bagian dalamnya dari Tigo Cross ini. Ayo! Nah, kita ada di bagian dalam atau interior dari Tigo Cross. Nah, sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari SUV terbaru ini? Kesan utamanya tentu saja sisi kenyamanan dan juga kemewahan yang upgrade ya dibandingkan dengan 5X. Dan di sini kita bisa melihat pada varian teratasnya itu sudah dipenuhi dengan sentuhan bahan kulit, baik dari kemudi, kemudian pada dashboard dan juga pada jok. Untuk area yang jadi perhatian utama jelas di area depan ini. Meter cluster dan juga head unitnya sudah berukuran besar sekitar 10,25 inci dan Chery mengungkapkan bahwa untuk sistem operasinya sudah yang paling baru. Dan ini memudahkan untuk pengoperasian dengan sambungan telepon genggam. Dan ini tentu berimplikasi pada kemudahan selama berkendara. Sebagai kesan pertama, untuk meter clusternya ini banyak banget simbol-simbol atau juga informasi yang dihadirkan, sehingga kita butuh waktu sebenarnya untuk mengetahui dan memanfaatkan informasi-informasi tersebut. Terutama pada area lingkar kemudi, itu juga banyak tombol-tombolnya. Untuk pengoperasiannya juga pada kesan pertama masih sedikit membingungkan ya, tapi itu mungkin membutuhkan waktu yang ya lumayan singkat lah. Untuk area di bagian tengah, yang saya suka adalah masih ada kehadiran tombol fisik, yakni ada untuk home, kemudian pengaturan AC, kemudian ada pengaturan kamera dan lain-lainnya, ada tombol fisiknya di sini dan ini memudahkan. Tapi untuk di pengaturan yang lebih spesifik lagi, utamanya untuk semburan dan juga suhu, Chery menggunakan sistem sentuh ya, yang ini kalau saya masih bisa kesan pertama ini masih agak membingungkan gitu ya. Jadi ya plus minus lah ada di bagian sini dan juga pengaturannya ada di dalam head unit gitu untuk pengaturan ADAS dan lain-lainnya. Beranjak ke area sini kita melihat ada electric parking brake dengan auto hold dan juga ada penyimpanan. Kesan pertama untuk joknya ini terbilang terasa sporty ya, dan ini cukup tebal serta penopang pada bagian lumbarnya juga cukup besar ya. Untuk orang berbadan besar seperti saya ini cukup anteng gitu untuk menahan tubuh.
Tapi sayangnya untuk headrestnya dia tidak terpisah, dia sudah menjadi satu, tapi itu tidak mengurangi kesan kenyamanan yang diberikannya. Untuk pengaturan jok dan juga lingkar kemudi, ini manual, tapi ini bisa tilt dan teleskopik, memudahkan. Serta untuk jaraknya masih manual nih, maju mundur, juga rebah tegak, dan tinggi dan rendahnya gitu. Sekarang seperti apa sih impresinya di baris kedua? Kita akan kulik sebentar lagi. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari Tigo Cross. Tawaran kenyamanannya, di sini kita bisa mendapatkan lubang udara untuk AC, kemudian ada tempat penyimpanan yang sayangnya tidak ada soket pengisian daya ya, belum ada. Tapi di sini ada tempat penyimpanan ya, bisa untuk handphone atau dokumen-dokumen. Nah, untuk tempat duduknya seperti tadi kita bahas, balutan bahan kulit masih terasa. Dan di sini ada armrest dengan cup holder dan juga headrestnya terpisah. Tapi untuk sudut tempat duduknya kita nggak bisa rebah lagi, hanya segini, dan hitungannya sih masih cukup nyaman ya. Terutama dengan legroom yang cukup luas dan juga headroom yang cukup luas ini. Jadi kesannya masih nggak terlalu sempit ya, lebih berasa lapang gitu dibanding 5X. Dan kita bisa ngelihat nih ke area depan juga masih cukup lebar, memberikan kesan yang interior yang lapang gitu. Nah, sekarang kita akan nyoba langsung gimana sih impresi berkendara dengan Tigo Cross di area peak ini. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, kita dapat kesempatan untuk menjajal Tigo Cross ini kali pertama di area peak 2 ya, sekitaran peak 2, dan ini terhitung untuk penggambaran di area perkotaan. Untuk mesinnya, Tigo Cross ini menggunakan cc yang sama, yakni 1,5 liter NA non-turbo seperti pada 5X. Di atas kertas, tenaganya Tigo Cross ini sedikit lebih tinggi daripada 5X, yakni di angka 116 PS dengan torsi 138 Nm. Jadi di impresi perdana kita untuk tenaga sih nggak ada masalah ya. Untuk perkotaan itu bisa memberikan daya yang cepat, kemudian dengan lalu lintas yang sedikit lancar ya, cukup bertenaga ya untuk hitungan 1500 cc itu. Untuk sayangnya tidak ada pilihan mode berkendara yang kita tadi cari dari tadi di sini, karena pada 5X sebenarnya bukan mode berkendara juga, tapi lebih feeling kemudi ya. Dia ada sporty yang lebih berat dan juga comfort yang lebih ringan. Tapi untuk sisi kemudi dia tadi terhitung nyaman ya, nggak begitu berat, tapi relax juga, bisa untuk berkendara pelan. Kemudian yang seperti tadi saya bilang, untuk impresi mesinnya dan juga transmisinya untuk berkendara santai itu dia masih cukup baik ya. Tapi untuk kita mau lebih kencang gitu, tiba-tiba kickdown itu terasa masih ada derungan yang sangat kencang dan terkesan lemot gitu untuk mendapatkan tenaga yang diinginkan. Tapi untuk kesan itu ya, itu kesan pertama, jadi mesti beberapa waktu untuk bisa merasakan keunggulan mesin tersebut. Untuk CVT-nya terhitung baik juga, karena selama tadi pakai mode D, bisa juga dialihkan ke mode manual di sebelah kiri untuk maju dan mundur dengan jumlah gigi tadi sampai 9 percepatan gitu. Sebagai SUV, untuk penggambaran karakter suspensinya terhitung keras. Ini saya mengingatkan pada model-model Tigo yang lainnya, 5X juga Tigo 7 yang sedikit stiff ya untuk perjalanan di lalu lintas perkotaan atau perkotaan gitu ya. Untuk kemudi seperti tadi kita udah singgung, cukup impresif ya, cukup cepat untuk mengikuti arah gerak dari pengemudi, serta sebenarnya yang paling diperhatikan adalah kesenyapan kabin ya, itu cukup baik untuk sekelas SUV ini gitu. Dari sisi kemudi, perhatiannya sebenarnya hanya pada pengoperasian tadi, tombol-tombol untuk ADAS-nya, pengoperasiannya. Kemudian untuk lingkar kemudinya juga mudah untuk digerakkan ya, tidak terlalu berat atau mungkin tidak terlalu ringan. Dan itu cukup pas ya untuk SUV sebesar ini. Jadi kesannya tuh lebih berisi gitu. Nah, itu dia tadi impresi kita dengan model terbaru Chery, yakni Tigo Cross.
Sebenarnya apa sih yang jadi kesimpulan pada impresi perdana ini? Yakni adalah langkah Chery untuk menghadirkan satu model lagi di antara Tiggo 5X dan juga Tiggo 7. Dan ini membuat tawaran di seri Tiggo jadi lebih banyak ya, karena kita udah tahu SUV ini mengisi banyak pasar di Indonesia. Dan ini juga menghasilkan pertanyaan, karena ketika video ini dibuat harganya belum keluar, alias harganya akan resmi dihadirkan pada IMS 2025. Dan ini pastinya kalau Tiggo 5X itu di angka 244 jutaan, berarti dia mungkin di angka 300 kecil atau mungkin 300 ke bawah. Dan ya, itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk meminang Tiggo Cross ini, karena dia diposisikan juga bertarung langsung pada beberapa rivalnya yang sudah hadir ya, seperti Hyundai Creta, kemudian Honda WRV, dan beberapa SUV kompak lainnya. Dan ini dengan tawaran fitur yang cukup lengkap tadi, kita bisa bilang ini adalah tawaran menarik di harga yang akan disajikan nantinya. Nah, sekian impresi kita dengan Tiggo Cross. Jangan lupa saksikan terus informasi terkini seputar otomotif di The Official Auto dan juga di website kami auto.com, zikwil.co.id, dan carvaganza.com. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.